Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara, saat ini saya berada di GKJ Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebuah gereja tua yang seumuran dengan GKJ Purworejo, yang sekarang diberkati Tuhan, bertumbuh dengan luar biasa. Bahkan ke depan akan menjadi sebuah gereja yang maju karena ada perkembangan bandara baru Jogja di dekat GKJ Temon. Saudara, mari kita bersama menghayati satu tema yang penting untuk saat ini. Akibat luka batin yang belum terselesaikan. Akibat luka batin yang belum terselesaikan. Masih dari Hakim-Hakim 11, kisah tentang Yefta. Saudara, mari kita belajar hal ini, karena ini juga menjadi bagian penting ditulis di dalam Alkitab untuk menjadi saran kita belajar bagaimana kita harus menjalani hidup dan bagaimana kasih Tuhan tetap ada, tapi bagaimana kita menanggapi untuk hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Hakim Yefta punya orang tua namanya Gilead. Dan Gilead memiliki kisah yang diwariskan sebuah luka batin pada Yefta anaknya. Meskipun dia menjadi pahlawan besar, tapi ditulis di dalam Alkitab bahwa dia keturunan seorang perempuan Sunda. Saudara, ini harus dihayati. Saudara, saya akan membaca. Mari kita cermati Hakim-Hakim 11. Dan kita akan memperhatikan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian sabda Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarkanlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapakah kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan
yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita. Kami akan berbuat seperti katamu itu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, barang siapa mendengar dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara, kita kemarin sudah membahas betapa luka mencengkeram di batin Yefta. Lahir dari anak yang tidak sah, sementara orang tuanya, ayahnya sebetulnya punya istri yang sah dan melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak yang lain. Dan akhirnya Yefta terusir dari keluarga itu. Tidak diizinkan mendapat warisan, berarti tidak ada tempat. Dan dia lari karena terusir. Dia ada di Tob, dia berkumpul dengan kawan-kawannya yang barangkali senasib sepenanggungan, yang terusir dan lalu menjadi orang yang suka merampok. Tentu dia keras, dia gagah, dan dia punya kemampuan berperang yang memadai. Begitu juga dengan timnya. Sejarah keluarga besar Gilead sedang ada persoalan dengan musuhnya, Amon. Dan Yefta dipanggil kembali untuk pulang. Yang menarik, Yefta mengingatkan, bukankah engkau membenci aku? Bukankah engkau mengusir aku? Mengapa sekarang kamu datang kepadaku? Nah, dia mengajukan, kalau nanti aku berperang melawan musuhmu, Amon, dan menang, dan Tuhan memberkati, maka akulah yang menjadi pemimpin kalian. Ya, jawab mereka. Saudara, sampai di sini kita menemukan beberapa fakta bahwa memang Yefta menderita luka batin. Siapa yang tidak menderita luka batin? Lahir tidak dikehendaki, tidak menerima kasih sayang sebagaimana mestinya, bahkan akhirnya terusir dari keluarga besar. Bahkan Alkitab mencatat dia anak seorang perempuan Sunda. Tidak ada yang menyenangkan. Tapi ketika dia berhasil dalam pengembaraannya, dalam kekerasan sebagai perampok, maka orang-orang melihat itu perlu dimintai tolong. Saudara, apakah itu menyembuhkan? Tidak. Sebab Yefta mengatakan, engkau membenci aku, engkau mengusir aku, mengapa engkau datang kepadaku setelah engkau terdesak? Para tua-tua tidak datang, ampunilah kami, maafkanlah kami salah, yuk kita kembali. Tidak. Para tua-tua datang karena mereka ingin Gilead maju, dan siapa tahu menang. Barangkali kalau kalah juga nggak apa-apa. Paling tidak kita akan kehilangan orang yang suka merampok, kan? Barangkali loh. Tapi kalau menang ya udah, biar dari pimpin kita. Kita butuh orang seperti dia. Saudara, betul. Kalau saudara baca kelanjutan dari kisah ini dalam Hakim-Hakim 11, memang menang. Dan kebiasaan saat itu, kalau menang dibikinlah penyambutan pesta. Tentu Yefta bangga, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di dalam hatinya. Dan meskipun dia disertai Tuhan dan memang menang, sebelum itu dia bernasar. Dia berkata, siapa yang menyambut aku, pertama kali menyambut aku ketika aku pulang membawa kemenangan, akan ku korbankan sebagai korban bakaran. Saudara, ayat ini menimbulkan banyak tafsiran. Ada yang mengatakan itu simbolik, ada yang bilang itu real, dan seterusnya. Saya tidak mau mengajak kita ke sana, tapi saya mau mengatakan, saudara, kenapa dia bernasar begitu? Ya, karena dia maju berperang
setelah Gilead kepepet. Dan dia ingin memberikan satu legitimasi yang kuat sesuai dengan kekerasan hatinya. Kalau aku menang, maka siapapun yang menyambut pertama kali, tentu para tua-tua itu kan, yang kemarin datang kepadaku, dan akan kujadikan korban bakaran. Saudara-saudara, bukankah tidak diizinkan mempersembahkan korban bakaran manusia di saat itu? Tapi ini yang terjadi. Kekerasan hati, kepuasan, luka batinnya begitu. Pokoknya kalau menang siapa yang datang nanti jadi korban bakaran. Itu nasarnya. Saudara, dan dia menang. Dan ketika dia pulang, saudara pasti tahu kisah ini di Hakim-Hakim 11. Yang pertama kali menyambutnya, yang menyambut banyak orang, tapi yang pertama kali menyambutnya adalah anak perempuan satu-satunya. Dan Yefta tiba-tiba diam, sedih. Kenapa engkau yang datang, Du? Aku mau yang datang orang-orang itu yang dulu membenciku, yang dulu mengusirku, dan yang sekarang minta tolong aku untuk berperang baginya dan menang, dan mereka pasti menyambut aku. Tapi kenapa engkau yang datang? Nasi sudah menjadi bubur. Saudara, orang yang luka batin akan cenderung emosional. Orang yang luka batin akan memiliki pertimbangan yang terbatas. Pertimbangannya sesuai dengan luapan emosinya. Orang yang luka batin, saudara, memuaskan apa yang dia ingin puaskan dalam batinnya dan tidak memiliki analisis pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan ini yang terjadi. Anak perempuan satu-satunya sesuai nasarnya harus dikorbankan bagi Tuhan. Di Alkitab dicatat korban bakaran. Korban bakaran. Korban bakaran artinya ya seperti domba yang dibunuh lalu dibakar. Para penafsir membuat banyak tafsiran. Ada yang bilang itu simbolik dan seterusnya. Tapi saya tidak mau jatuh pada pembahasan itu. Saya cuma mau mengatakan bahwa orang yang luka batin, kalau dia tidak mengalami penyembuhan, dia akan cenderung dikuasai oleh letupan-letupan dalam hatinya. Orang lain memberikan masukan atau kritikan kecil, dia marahnya. Karena apa? Karena emosinya cepat tersulut. Gitu. Luka batin. Nanti saudara akan baca. Ketika ada saudara-saudara kaum Efraim datang, kenapa aku tidak ajak kau berperang? Kenapa kau maju sendiri? Dan tanggapan Yefta luar biasa. Kau tidak terima? Mari kita berperang. Dan dia nanti berperang. Berperang dengan kerabatnya sendiri. Saudara-saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari pertama kenali luka batin kita. Mungkin relasi dengan orang tua. Mungkin relasi dengan teman. Mungkin ketika kita sekolah. Mungkin dengan guru. Atau mungkin saat ini dengan keluarga. Kenali satu persatu. Saya orang lemah. Saudara, kita juga. Mari kita kenali. Bereskan seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu kita belajar untuk memohon, mengundang Roh Kudus. Tuhan yang akan menolong kita supaya kita sembuh dari luka batin ini. Jika tidak, sangat berbahaya. Saudara, Yefta mengalami itu dan kita memahaminya. Itu tertulis dalam Alkitab supaya kita belajar darinya dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Saudara, semoga ini menjadikan perenung kita dan mari kita bersama berserah di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami mengenali luka batin kami masing-masing.
Tuhan berkatilah supaya kami membereskan di dalam naungan kasih Tuhan, berproses, bertahap, dan berserah kepada Allah. Tuhan ampunilah, karena selama ini kadang kami juga seperti Yefta, memuaskan emosi, bahkan tak jarang merugikan diri sendiri atau keluarga dekat pun sesama kami. Tuhan ampunilah, semoga hari-hari ke depan kami bisa lebih baik lagi, memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kabulkan doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.